Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video jangan salah kaprah. Inilah perbedaan antara Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad ini perlu diterangkan dengan lebih lanjut dan jelas agar bisa difahami oleh semuanya. Apa itu Nur Muhammad? Dan apa hubungannya dengan diri Nabi Muhammad? Dan apa hubungannya dengan diri manusia? Dalam ranah ruang lingkup atau lapangan, hakikat Nabi Muhammad dan Nur Muhammad itu jelas berbeda. Nabi Muhammad adalah manusia, anak dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Lahirnya di Mekah dan makamnya di Madinah. Tetapi hakikat Nur Muhammad adalah cahaya atau ruh, jiwa yang tunggal, jiwa yang terpuji. Hakikat Nur Muhammad itu ada dalam diri tiap-tiap manusia. Ada dalam diri kalian semua, sebagaimana ada dalam diri para nabi Allah dan Rasulnya, serta wali Allah. Nur Muhammad itu hanya ada satu, namun ada dalam diri setiap umat manusia. Jika engkau pakai akalmu, bisa menjadi bingung. Lalu apa hubungannya antara Nur Muhammad itu dengan diri Nabi Muhammad? Diri Nabi Muhammad itu batiniahnya telah bersambung atau wusul serta lebur dalam hakikat Nur Muhammad. Atau bisa dikatakan Nabi Muhammad adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Sedang pada manusia biasa pada umumnya, batiniahnya itu masih putus disebabkan masih terselimuti hawa nafsu atau terdinding dengan hijab. Atribut atau pakaian dasar dari Nur Muhammad itu adalah keindahan atau jamal. Maksudnya adalah keindahan akhlakul karimah, di mana dengan keindahan itu selalu bersifat menata atau tersusun. Sebenarnya Nabi Muhammad yang ada di Makkah itu adalah wujud lahiriah saja. Demikian juga halnya para nabi yang lain maupun wali-wali Allah. Kesemuanya tiada lain adalah tajalli dari Nur Muhammad itu sendiri. Oleh sebab itulah Rasulullah bersabda bahwa dirinya diutus hanya untuk memuliakan dan menyempurnakan akhlaknya manusia. Itulah sejatinya diutusnya Nabi Muhammad sebenar-benarnya adalah untuk mengembalikan manusia pada kemurnian fitrah dasarnya, mengembalikan agar wusul dan tersambung kembali lebur kepada Nur Muhammad. Agar engkau sekalian menjadi Muhammad itu sendiri secara hakikatnya
yaitu makhluk yang terpuji, insan yang kamil atau sempurna, sesuatu fitrah dasar penciptaan manusia. Itulah sesungguhnya syafaat yang sejati. Itulah sebenarnya sholawat yang sejati. Hanya Nur Muhammadlah yang bisa mengenali Allah. Itulah tujuan akhirnya yang hendak dicapai agar bisa menjadi Muhammad secara hakikatnya dan mengenali Tuhannya. Salah persepsi kebanyakan orang-orang, yaitu malah mereka seakan ingin mengkopi 100% lahiriah Nabi Muhammad dengan pakaian ala Timur Tengah, berjanggut tanpa berkumis, celana cingkrang, dan lain-lain yang bersifat lahiriah saja. Padahal tujuannya Nabi itu untuk menjadikanmu seorang Muhammad secara hakikatnya, menjadi makhluk yang terpuji dan mengenal Allah. Jadilah Muhammad secara hakikatnya. Itulah hakikat yang sesungguhnya. Dan lagi, ketika ingin menjadi Muhammad atau seperti Muhammad, tidak harus bernama Muhammad. Misalnya, jika ingin menamakan anakmu supaya namanya mencerminkan akhlaknya, misal nama Ahmad, Mustafa, Zainal, dan lain-lain, bukan seperti itu. Semua maknanya sama saja, hanya lain bahasa. Nama bisa apa saja, asalkan artinya baik dan bagus. Hal yang paling penting adalah sikap dan perilakumu yang harus mencerminkan Muhammad yang terpuji. Kita mungkin tak bisa lagi melihat Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat. Tetapi kita masih bisa bertemu para Muhammad yang lain secara hakikatnya. Nur Muhammad itu masih ada sampai sekarang, menerangi semesta ini sampai akhir zaman. Agar kita semua bisa melihat dan menjadi saksi bersyahadat bahwa Nur Muhammad itu ada, nyata. Mereka adalah cahaya penerang kehidupan ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau yang dimaksud Nabi Muhammad yang bermakam di Madinah, kapan kalian bertemu? Apa sezaman? Kok berani bersaksi? Yang dimaksud Muhammad Rasulullah itu ialah Nur Muhammad yang ada dalam dirimu sendiri. Karena kamu diutus ke dunia ini sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga kalian faham tentang penjelasan yang Anda tonton pada kesempatan kali ini. Ulangi terus-menerus video ini supaya Anda faham hakikat penjelasannya. Dan semoga berkah manfaat untuk diri saya pribadi dan Anda penonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan tentunya dukung terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern.
dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang membahas tentang batu bacan, mineral krisokola secara gemologi internasional, kualitas bagus dan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.